Teman-teman semua, saya pengen cerita satu hal yang penting banget buat teman-teman semua yang menjalani usaha. Ini adalah kesalahan fatal pengusaha pemula yang juga terjadi sama saya, sehingga sempat menyebabkan perusahaan kami punya hutang yang sangat besar sampai miliaran rupiah. Dan mudah-mudahan dengan adanya sharing ini, teman-teman nggak mengalami masalah serupa dengan saya dan bisa mengatasinya. Jadi ada satu kesalahan fatal pengusaha pemula yang hampir banyak banget setiap pengusaha mengalaminya, yaitu nggak ngerti, buta sama sekali soal keuangan. Dan itulah yang terjadi sama saya. Dulu di awal mulai bisnis, saya menganggap remeh yang namanya keuangan. Bahkan dulu pas SMA, setiap kali ada pelajaran akunting, saya selalu tidur di kelas dan saya nggak peduli sama sekali. Dan saya nyesel banget karena itu menciptakan kerugian dan perusahaan kita nyaris bangkrut karena sempat terlilit hutang miliaran rupiah karena nggak ngerti keuangan. Dulu saya nggak bisa ngebedain mana yang namanya neraca, laba rugi, dan juga arus kas. Pokoknya setiap bulan saya cuma tanya accounting saya, kita bulan ini bisa gajian atau enggak? Kita bulan ini masih ada profitnya atau enggak? Kalau semuanya beres, ya udah, saya nggak ngecek lagi semuanya. Dan itu berjalan sekian bulan, sekian tahun, dan aman-aman aja. Jadi saya merasa oke-oke aja, kita nggak perlu kok ngerti keuangan, yang penting ada accounting aja, beres semuanya. Tapi semakin lama, perputaran bisnis kita semakin besar, dan akhirnya lama-lama kusut karena banyak matriks-matriks penting yang nggak pernah saya perhatikan sebelumnya. Misalnya, seperti rasio hutang kita dalam kondisi yang sehat atau enggak, rasio stok kita dalam kondisi yang sehat atau enggak, month cover-nya bisa cover berapa bulan, terus cash flow kita bisa buat berapa bulan ke depan lagi. Itu nggak pernah saya lihat sama sekali. Yang penting adalah bisa gajian, ada profit, beres. Dan itulah masalahnya. Waktu itu di titik-titik parahnya kita punya hutang lebih dari 1 miliar rupiah kepada supplier karena uang kita banyak banget yang mati di barang. Dan itulah yang akhirnya membuat saya sadar bahwa mengerti keuangan sebagai seorang entrepreneur itu sangat amat penting. Bahkan saya sampai ambil kursus sejenis finance for non-finance supaya saya ngerti, belajar dari awal, ngebedain mana yang namanya arus kas, laba rugi, neraca, dan ngebacanya itu kayak gimana. Jadi kesimpulannya, yang pengen saya bilang ke teman-teman semua adalah kita sebagai seorang entrepreneur nggak boleh jumawa. Nggak boleh merasa keuangan itu nggak penting, cukup hire orang semuanya beres. Iya, kita sebagai entrepreneur nggak perlu bikin sendiri laporan keuangannya. Tapi kita sebagai seorang entrepreneur wajib ngerti membaca laporan keuangan. Membaca arus kas seperti apa, membaca laba rugi, membaca neraca. Dan mengerti matriks-matriks yang paling penting yang bisa kita gunakan untuk mengukur kesehatan bisnis kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman nggak mengalami kesalahan yang sama dengan saya. Semoga lancar dan sukses usaha teman-teman semuanya. Thank you. Apakah memulai bisnis harus sesuai dengan passion? Ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanya ke saya oleh anak-anak muda yang lagi galau memulai bisnis. Pertama, saya pengen bilang kalau teman-teman udah punya passionnya, dan pengen mulai bisnis di passionnya, hajar aja, lanjutin. Itu bagus banget. Terutama kalau memang passionnya ini ada opportunity untuk dijalanin. Tapi yang pengen saya bilang ke teman-teman semua, bahwa memulai sebuah bisnis tidak harus dimulai dari passion. Karena kadang nih ya, passion itu juga overrated. Kadang kita terlalu idealis mau ngejar passion. Padahal besok aja kita bingung mau makan apa. Kalau masih dalam kondisi itu, ya udah, nggak usah ngejar passion, cari aja opportunity yang bisa kita lakuin. Lihat kira-kira kita punya resource apa yang bisa kita hasilkan. Misalnya nih, ada seseorang yang bisnisnya sedot WC. Mungkin nggak kalau ditanya, Pak, kenapa Bapak bisnisnya sedot WC? Oh iya, saya bisnis sedot WC karena itu adalah passion saya. Itu jiwa saya, itu hasrat saya, itu hidup saya. Setiap kali saya nyedot WC, saya merasa saya berdaya. Saya merasa saya keluar semua jiwa raga saya. Nggak kayak begitu. Orang mulai bisnis .wc karena dia ngelihat ada opportunity-nya. Orang membutuhkan. Dan mungkin dia punya resource-nya, dia punya knowledge-nya, dia punya kemampuannya. Why not? Kenapa nggak dimulai bisnis .wc-nya? Itu adalah bisnis yang bagus banget. Jadi, teman-teman semua, kita harus lihat dulu kondisi kita. Bukan masalah kita mau pergi kemana, tapi cek dulu kita sekarang ada di mana. Kita dalam kondisi lapar atau enggak? Kalau kita aja masih bingung besok mau makan apa, ya jangan terlalu idealis, nggak usah mikirin passion dulu. Hajar yang bisa menghasilkan dulu biar kita bisa selamat. Dan nanti kalau udah jalan, biarkan uang kita menghidupi passion kita.
Tapi kalau emang kita punya cadangan uang yang banyak, kita kenyang dan nggak mikirin besok mau makan apa, ya hajar aja passionnya. Jadi harus bijaksana dalam memilih bisnis sesuai dengan passion. Topik seru yang banyak banget dibahas buat orang yang baru mau mulai bisnis. Mana yang harus dipikirin dulu? Produknya dulu atau marketnya dulu? Ini nggak ada jawaban yang benar ataupun yang salah. Lebih ke preferensi aja. Cuma kalau dari saya prefer untuk pikirin marketnya dulu. Jadi kita ubah cara berpikirnya, bukannya bikin produk, lalu dipikir ini mau jualannya ke siapa. Tapi kita pikir dulu kita pengen jualan ke siapa, dan kira-kira orang-orang itu membutuhkan apa, baru kita bikin produknya. Jadi kalau disuruh pilih antara bikin produk dulu atau cari market dulu, saya akan pilih cari market dulu, dan bikin produk yang paling tepat untuk market yang mau saya tuju. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai teman-teman, ada istilah yang mengatakan bahwa entrepreneurship is a very lonely journey, yang artinya menjadi seorang pengusaha itu sangat kesepian banget. Makanya sebaiknya kita punya co-founder atau partner yang sama-sama ngegedein bisnis kita bareng-bareng. Nah, ada tips sederhana bagaimana mencari co-founder atau partner yang tepat. Kriterianya seperti apa? Yang pertama adalah entrepreneur, yang kedua adalah technician, yang ketiga adalah manager. Nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk di antara ketiga kriteria orang itu. Ini hanyalah kompetensi yang berbeda-beda aja. Entrepreneur adalah orang yang berpikir strategik, visioner ke depannya bisnis ini mau dibawa kemana. Technician adalah orang yang berpikir sangat teknis ke produknya. Biasanya sangat hardcore banget nih untuk produknya ini. Bener-bener dia mikirin gimana supaya produknya ini bagus, teknisnya gimana. Biasanya bisa jadi orang programmer, bisa jadi orang fashion design-nya. Pokoknya orang yang benar-benar ngerti banget sama produknya. Dan yang ketiga adalah manager. Manager ini adalah orang yang punya skill manajerial, yang artinya bisa memanage operasional perusahaan secara baik. Nah, biasanya orang yang punya kompetensi entrepreneurial nggak punya kompetensi technician ataupun manajerial, dan begitu juga sebaliknya. Nah, pertanyaannya adalah kita ada di posisi yang mana dan kita butuh siapa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Belakangan ini lagi heboh banget yang namanya dunia investasi. Di kalangan anak muda, terutama di sosial media. Mulai dari investasi di cryptocurrency yang lagi booming banget. Investasi di saham. Tahun lalu lagi heboh banget saham. Investasi reksadana. Investasi obligasi. Investasi properti. Dan berbagai macam jenis investasi lainnya. Semuanya bagus banget. Tapi ada satu hal yang sering banget kita lupain. Yaitu sebelum kita investasi kemana-mana, kita harus investasi ke diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita nggak investasi ke diri kita sendiri dulu, kita akan berinvestasi kepada hal yang kita nggak ngerti, atau bahkan hanya ikut-ikutan orang lain. Jadi make sure sebelum kita investasi ke tempat lain, investasi ke satu hal yang nggak bakal pernah rugi, dan returnnya paling tinggi, yaitu investasi ke diri kita sendiri. Belakangan ini teman-teman lagi rame banget yang namanya investasi. Mulai dari saham, kripto, peer-to-peer lending, terus ke NFT, sampai sekarang juga banyak ke forex, dan lain-lain banyak banget jenisnya. Saya nggak bilang mana yang paling baik dan mana yang lebih buruk, karena sesuai dengan profil resiko masing-masing aja. Yang penting adalah investasi itu bisa bikin kita tidur dengan nyenyak dan makan dengan enak. Itu aja sih intinya. Nah, tapi ada satu yang menurut saya tuh kelupaan, yaitu adalah sebelum kita investasi ke sebuah instrumen, baiknya tuh kita investasi ke diri sendiri dulu untuk mempelajari soal instrumen itu. Jadi sebelum kita masuk ke saham, ya baiknya belajar saham dulu. Sebelum kita masuk ke NFT, ya harus tahu dulu NFT. Jadi jangan pernah invest ke hal yang sebenarnya kita nggak ngerti apa, dan kita masuk itu hanya karena ikut-ikutan orang lain aja, atau orang sekarang bilangnya itu adalah FOMO. Jadi jangan pernah invest sebelum kita paham sebenarnya apa sih yang kita invest. Karena kalau kita bentuknya itu cuma invest, alias taruh duit di depan, tapi kita habis itu cuma berharap dan berdoa semoga cuan, semoga untung, sebenarnya itu bukan investasi sih. Sebenarnya itu adalah spekulasi. Investasi itu adalah pada saat kita masuk, kita udah tahu kapan keluarnya. Jadi saran saya adalah sebelum kita invest ke sebuah instrumen, jangan lupa untuk invest ke diri kita sendiri dulu. Dan investasi ke diri sendiri adalah investasi yang gak akan pernah rugi,
dan gak akan pernah bisa diambil sama orang lain, karena itu masuk ke kepala kita, masuk ke otak kita, dan itu pasti akan bikin kita lebih baik. Itu returnnya paling tinggi. So good luck, jangan lupa investasi ke diri sendiri dulu. Masih ngomongin soal investasi lagi. Sering banget kita lihat di sosial media, screenshotan orang lagi kasih tunjuk tentang cuannya berapa persen, naik investasinya berapa persen. Dan kita merasa FOMO banget nih, aduh kayaknya harusnya gue ikutan deh, harusnya gue langsung taruh duit juga. Boleh itu semua dijadikan inspirasi, tapi sebelum kita masuk, pastikan lagi bahwa kita ngerti sebenarnya ini kita masuk kemana. Jadi investasi dulu ke diri sendiri. Dan kadang, sebelum kita investasi, ada fase yang lebih tepat, yaitu adalah tambah dulu income kita gitu. Kalau kita masih utang aja, belum bayar-bayar, cicilan aja masih sering telat, gak punya emergency fund, gak punya dana darurat, gak punya asuransi, ya jangan pikirin investasi dulu, itu belakangan gitu. Jangan langsung taruh semua duitnya buat investasi. Baiknya adalah benerin dulu money managementnya, tingkatin dulu skillnya, tingkatin value dalam dirinya, punya income lebih, benerin keuangannya, plannya ini kayak gimana, utang, asuransi, emergency fund, dan lain-lain, baru masuk ke investasi. Itu step yang lebih tepat. Jadi mudah-mudahan kita semua nggak FOMO dan mengerti bahwa ini jalur yang lebih tepat kalau kita pengen investasi. Dulu ya, waktu masih muda, 20-an awal, lagi panas-panasnya banget, saya merasa bahwa pencapaian yang didapat itu semuanya karena kerja keras. Pokoknya bilangnya kerja keras. Tapi semakin lama saya sadar bahwa sebenarnya saya hoki aja sih. Karena momentum aja, balik lagi ke momentum. Kenapa? Waktu itu saya mulai bisnis secara serius banget di bisnis sepatu Men's Republic tahun 2014. Tahun 2014, momentumnya waktu itu lagi Instagram lagi booming. Mungkin mirip kayak TikTok tahun lalu lah. Jadi saya masuk ke Instagram, jualan gampang banget, jauh lebih gampang lah dibandingin sekarang, dan booming. Terus habis itu berapa tahun kemudian, Facebook dan Instagram merger jadi satu, muncul yang namanya Facebook dan Instagram Ads. Itu di awal-awal saya pakai itu juga, booming lagi. Terus habis itu, saya waktu itu masuk ke bisnis sepatu, di saat saya masuk ke bisnis sepatu yang jenisnya itu sepatu-sepatu kulit-kulit lah gitu. Dan waktu itu lagi booming lagi juga gitu, dan semuanya pas banget lagi aja. Oh iya, dan juga waktu itu saya masuk bisnis di saat zaman-zamannya lagi banyak bazar-bazar brand lokal. Jadi saya keliling banyak banget tuh ke mall-mall di Jakarta, Jabodetabek untuk bikin-bikin bazar, dan rame gitu semuanya rata-rata. Jadi balik lagi ke hoki, momentum. Tapi ya saya nggak menafikan yang namanya kerja keras itu penting. Tapi yang paling penting lagi adalah pada saat kita bisa bekerja keras di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan ketemu orang yang tepat. Itu yang namanya momentum, atau bahasa gampangnya saya selalu sebutnya adalah hoki. Satu hari saya lagi nongkrong sama dua teman baik saya, yaitu Rico dan Steven. Kebetulan kita bertiga tuh teman SMA dan udah mulai bisnis bareng-bareng sejak 10 tahun yang lalu. Terus waktu lagi nongkrong itu, tiba-tiba Rico nyeletuk kayak gini, Yas, coba deh pikir, ada orang yang baru mulai paling 3 tahun yang lalu, jauh lebih baru mulainya dibandingin kita. Dia nggak pernah baca buku sebanyak kita, nggak pernah ikut training, seminar, atau workshop sebanyak kita, nggak pernah gagal sebanyak kita. Tapi tiba-tiba bisnisnya langsung maju banget, gede banget, dan kayaknya too good to be true gitu. Kenapa ya kira-kira? Dan akhirnya kita bertiga kayak ngakak bareng gitu, bener juga ya. Gila ya, kenapa selalu ada orang-orang yang lucky bastard gitu loh, yang kok bisa kayak begitu, kayak too good to be true banget. Tapi setelah kita diskusi panjang, kita ketemu banyak jawaban lah kenapa ya bisa ada orang kayak gitu. Tapi ada satu jawaban yang menarik banget. Saya bilang kayak gini, mungkin bisa juga jawabannya adalah momentum. Waktu itu kita sama-sama mulai di usia 17 tahun, baru SMA 2 kali. Orang mulai di usia 17 tahun sama orang mulai di usia 27 tahun, sama-sama dikasih time frame 3 tahun, bisa jadi hasilnya beda. Karena anak umur 17 tahun pasti pas eksekusi berantakan karena belum cukup mature, gak ada pengalaman sama sekali, terlalu banyak trial errornya. Sedangkan orang yang umur 27 tahun dikasih time frame 3 tahun, eksekusinya bisa jadi cepet banget.
Karena dia udah cukup dewasa, udah ada pengalaman, udah punya skill, udah punya networking, dan lain-lain. Terus, kalau ada anak di umur 17 tahun dia mulai, tapi di tahun 2010, dengan anak umur 17 tahun yang baru mulai juga, tapi di tahun 2020, bisa jadi juga berbeda hasilnya dengan time frame sama-sama 3 tahun. Karena anak umur 17 tahun di tahun 2010 mulai bisnis pada saat itu, mungkin harus pakai FJB Kaskus, harus pakai BlackBerry Messenger. Tapi anak zaman sekarang di usia 2020 umur 17 tahun, dia udah punya semuanya, ekosistemnya udah siap, udah ready, mau jualan jauh lebih cepat, mau bisnis jadi jauh lebih cepat semuanya. Jadi jawabannya adalah momentum, dan kita gak bisa bandingin diri kita sama orang lain karena momentumnya beda-beda. Ya kita jadikan inspirasi aja buat kita lebih baik. Tapi jangan pernah ngerasa cerita kita sama cerita orang lain tuh harus sama, karena momentum tiap orang itu berbeda-beda. Teman-teman, seringkali kita menentukan makna sukses hidup kita dari pendapat orang lain, bukan datang dari hati kita sendiri. Kita didrive oleh orang lain. Umur 20 udah harus gimana, umur 25 harus gimana, umur 30 harus gimana. Padahal setiap orang memiliki garis start, jalur perlombaan, dan garis finish yang masing-masing berbeda. Dan seringkali itu kita kebawa panas, kemakan sama omongan-omongan orang di sosial media. Yang satu, belum tentu kebenarannya. Yang kedua, bisa jadi cuma cari engagement aja. Yang ketiga, bisa jadi itu adalah hanya part terbaik dalam hidup mereka, dan kita compare dengan part terburuk hidup kita. Dan yang keempat, andaikan benar, ya bagus dijadikan inspirasi, tapi kan garis startnya, jalur perlombaannya, dan garis finishnya masing-masing berbeda. Jadi nggak harus sama dong waktunya. Dan yang lebih menyedihkan, seringkali kita menentukan makna sukses hanya dari satu faktor aja, yaitu uang. Sehingga kita menganggap orang-orang yang lebih sukses adalah orang-orang yang punya uang lebih banyak. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan ibu rumah tangga, ibu kita? Bagaimana dengan asisten rumah tangga kita yang mengabdikan hidupnya puluhan tahun buat kita? Bagaimana dengan aktivis sosial? Bagaimana dengan dokter? Padahal mereka bekerja dengan sepenuh hati, mereka bekerja dengan tulus, mereka enjoy, mereka bahagia, dan mereka menciptakan impact buat orang sekitar. Tapi uang mereka nggak begitu banyak. Apakah mereka dikatakan nggak sukses? Jadi poinnya bukan berarti uang itu salah atau uang itu gak penting. Tapi kita jangan mengukur dan menentukan makna sukses hanya dari satu faktor aja. Karena sukses itu adalah holistik secara keseluruhan. Faktor-faktor lain seperti keluarga yang harmonis, teman-teman yang suportif, kita punya kesehatan mental, kesehatan fisik, itu juga sebuah kesuksesan. Dan seringkali orang tidak melihat itu dengan jelas. Berani untuk menentukan makna sukses diri kita sendiri, yang benar-benar datang dari hati kita, bukan datang dari pendapat orang lain. Boleh jadikan orang lain ini sebagai inspirasi, tapi jangan sampai membuat diri kita insecure. Cukup compare diri kita hari ini dengan diri kita kemarin. Apakah kita menjadi orang yang lebih baik dari kemarin, lebih sukses dari kemarin, di semua sisi, keuangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, teman-teman yang suportif, personal growth, dan semua lainnya. Karena musuh utama diri kita bukanlah orang lain, musuh utama kita adalah rasa malas, rasa insecure, rasa nggak mau belajar, semua yang ada dalam diri kita. Itu adalah musuh terbesar dari diri kita. Terakhir dan terpenting, apakah kita happy dengan hidup kita? Apakah orang lain happy dengan keberadaan kita? Dan apakah keberadaan kita memberikan dampak? Sehingga pada saat kita pergi, kepergian kita ditangisi, walaupun oleh satu orang saja. Let's redefine the definition of success. Kenapa kita nggak seharusnya insecure sama pencapaian orang lain? Kita boleh banget dan harus banget terinspirasi sama pencapaian orang lain. Tapi kalau sampai membuat diri kita insecure, sampai kita udah mengubah cara pandang kita sama diri kita sendiri, itu udah rusak, itu udah toxic namanya. Nah, kenapa kita nggak seharusnya insecure? Yang pertama, karena setiap orang punya garis start, jalur perlombaan, dan garis finish yang masing-masing berbeda. Dan kita nggak bisa compare. Kita nggak bisa compare apple to apple orang yang lahir di Indonesia dengan orang yang lahir di Amerika. Kita nggak bisa compare orang lulusan dropout Harvard sama dropout lulusan kampus biasa. Nggak bisa di-compare. Jadi setiap orang punya garis start, jalur perlombaan, dan garis finish yang berbeda-beda.
Yang kedua, seringkali tuh jeleknya kita adalah kita meng-compare part terburuk hidup kita sama part terbaik orang lain. Dimana part terbaik orang lain itu kita cuma lihatnya di sosial media. Padahal ada banyak part terburuk dari orang itu yang juga nggak kelihatan atau tidak ditampilkan di sosial medianya. Jadi kita nggak bisa melihat dan meng-compare hidup seseorang itu hanya dari sosial medianya aja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya punya banyak cerita-cerita di sosial media yang ternyata sebenarnya tidak seindah di sosial medianya. Jadi seringkali apa yang ditampilkan di sosial media adalah konten hanya untuk mencari engagement, atau gampangnya adalah kebenarannya itu bisa dipertanyakan, sangat bisa dipertanyakan. Dan memang kita terkonsumsi sama konten-konten itu, dan memang tujuannya adalah bikin kita kayak gitu karena itu konten-konten yang rame, gampangnya gitu. Jadi kita harus punya proses mencerna yang panjang. Pada saat kita ngelihat sebuah konten masuk ke dalam diri kita harus bisa mencerna konten itu, dan kita punya kemampuan untuk menentukan, ini saya harus terinspirasi, atau saya malah jadi insecure, atau sebenarnya ya ini nggak penting, ini bisa dilewatin aja. Teman-teman pernah gak sih ngerasa kayak gini? Satu, kita tahu kita harus melakukan sesuatu, tapi kita nggak tahu mulai dari mana. Kayak gelap aja gitu rasanya. Yang kedua, kita tahu kita harus melakukan sesuatu, tapi kita udah nggak punya energi lagi untuk ngelakuinnya. Rasanya tuh udah nggak kuat aja. Nah, saya punya satu jawaban, karena saya juga sering mengalami di posisi itu. Yang pertama adalah, kita harus tahu kapan waktunya untuk take a deep breath dan take a rest sejenak untuk diri kita. Dari yang paling simpel, saya latihan meditasi mulai dari 3 menit aja per hari. Mulai dari 3 menit dulu. Fokus memejamkan mata, fokus memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Itu yang pertama. Kalau merasa sangat sulit, mulai dari hal yang paling simpel aja dulu. Kalau lagi boker, BAB, jangan bawa HP. Kalau lagi makan, jangan sambil dengerin YouTube atau nonton TikTok. Kalau lagi gosok gigi, pasang skincare, nyuci piring, atau apapun, fokus sama hal yang sedang dilakukan. Di momen itu, saat itu, detik itu. Jangan fokus sama hal yang lain. Itu akan latihan untuk fokus. Nanti pelan-pelan baru mulai meditasi dari 3 menit 1 hari. Fokus pejamin mata, lalu fokus ke nafas masuk dan nafas keluarnya. Itu yang pertama, tips yang pertama yaitu adalah take a deep breath, take a rest dulu. Yang kedua adalah, pada saat kita udah mulai tenang, pada saat kita lagi bingung mau ngapain, jangan pernah diem. Artinya, gue bingung deh, gue cari inspirasi dulu deh, diem aja gitu. Mikir, terus buka sosmed lagi, nonton-nonton video, buka-buka yang lain. Biasanya malah kita akan semakin ke distract. Kita akan gak semakin ketemu sama jalan keluarnya. Biasanya yang dilakukan, yang bekerja untuk saya adalah saya harus bergerak keluar, justru keluar kemana? Mungkin bisa aja cari inspirasi ke mall, lihat kira-kira market lagi kemana sih, ngelihat oh perputaran ekonomi udah mulai jalan ya, udah mulai ada hawanya. Atau cari teman, ngobrol yuk, brainstorming bareng yuk. Atau kalau mau waktu sendiri, nggak apa-apa, boleh sendiri, tapi coba nulis. Coba tumpahin isi kepala kita, isi hati kita ke sebuah tulisan. Tulis saja apapun itu, tapi jangan buka handphone, jangan lihat sosial media. Jadi benar-benar nulis saja. Makanya setiap hari saya itu latihan nulis diary. Apa yang terjadi hari ini, apa yang saya refleksikan, apa yang saya rencanakan, coba latihan nulis. 2 hal sederhana itu menolong saya pada saat lagi kondisi-kondisi kayak di awal tadi.